Umat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kehidupan, berkat, dan bahkan keluarga yang telah Engkau berikan. Karena di dalamnya kami terus belajar untuk mengasihi, mengampuni, dan bahkan menerapkan nilai-nilai kehidupan yang kami teladani melalui kehidupan Yesus Kristus untuk kehidupan kami di dunia ini. Dan ketika saat ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan, kiranya nilai-nilai firman Tuhan itu pun dapat kami pahami, dapatkan, dan bahkan ditumbuhkan di dalam hati kami. Sehingga kami dapat terus merasakan pertolongan Tuhan yang semakin nyata dari hari ke hari di tengah badai pergumulan sekalipun. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 14 ayat 7 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 22. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan oleh karena nama-Mu. Sebab banyak kemurtatan kami telah berdosa kepadamu. Ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Seperti orang perjalanan yang hanya singgah untuk bermalam? Mengapakah engkau seperti orang yang bingung? Seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami ya Tuhan, dan nama-Mu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka, tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muakkah engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul sedemikian, sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena nama-Mu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaan-Mu. Ingatlah perjanjian-Mu dengan kami, janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukankah hanya Engkau saja ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai dengan 8 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia buat setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkan serta mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saya bisa memastikan ibu bapak dan saudara semua kalau setiap kita pasti pernah meminta tolong. Mulai dari hal yang kecil, misalnya saya ingat kalau mama saya suka meminta tolong kalau mau pergi ke pesta, tolong seletingin bajunya karena ada di punggung gitu ya seletingnya. Dan bahkan kita meminta tolong sampai hal-hal besar. Dan tentunya ketika kita meminta tolong, tentu kita akan meminta tolong pada sosok yang tepat. Kalau kita sakit, nggak mungkin kita datangnya kepada koki yang ahli memasak. Pasti kita datang kepada dokter.
Ataupun kalau kita butuh bantuan merencanakan keuangan, wah apalagi saat ini kita sedang menghadapi krisis perekonomian, ya kita butuh perencanaan keuangan, pasti kita datangnya kemana? Ke ahli ekonom, bukan ke psikolog. Atau bahkan di dalam kehidupan pendidikan, saya sering mendapat telepon atau WA dari anak sekolah minggu atau anak remaja yang menanyakan soal ujian mereka ketika mereka mau ujian soal agama. Mereka nanyanya ke pendeta, nggak mungkin ke saya menanyakan soal matematika. Lalu bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Sebagaimana tema kita pada hari ini. Apakah ketika kita meminta pertolongan pada Tuhan, kita juga sudah memiliki pengenalan yang tepat tentang Tuhan? Kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang pertolongan Tuhan. Memang di satu sisi kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dari segala yang ada di tengah semesta ini. Tuhan yang menjadi penguasa atas kehidupan kita. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang kita minta. Tapi ibu bapak dan saudara semua, sekalipun Tuhan adalah penolong yang abadi, penolong yang kekal, Dia bukanlah Doraemon. Seperti Nobita yang ingin begini, ingin begitu, lalu Doraemon melakukan segala hal, mengeluarkan barang-barangnya untuk menolong Nobita. Kadang akhirnya pertolongan seperti model Doraemon lah yang kita pahami saat mengenal pertolongan Tuhan, saat memandang pertolongan Tuhan. Akibatnya kita keliru. Dan ketika keliru, apa yang terjadi? Ketika kita sudah meminta pertolongan Tuhan, tapi kemudian apa yang kita pinta, apa yang kita harapkan justru berbeda kontras, berbanding terbalik dengan realitas yang kita hidupi, realitas yang kita temukan. Kita jadi bertanya, apakah memang benar Tuhan menolong kita? Dan bahkan mungkin sampai pada satu titik kita meragukan untuk kembali percaya pada Tuhan. Karena itu ibu bapak dan saudara semua, di dalam perenungan kita pada hari ini, kita diajak untuk berefleksi. Sosok seperti apakah Tuhan yang kita percaya sebagai penolong hidup kita? Teks-teks leksionari kita hari ini akan menolong kita untuk mengenal sosok Tuhan yang menjadi sumber pertolongan hidup kita. Semata-mata supaya kita juga memiliki sikap yang tepat saat meminta pertolongan kepada Tuhan. Pertama, ibu bapak dan saudara semua, mari kita simak bacaan pertama hari ini. Di dalam bacaan pertama, kita diperjumpakan dengan sosok Yeremia. Pada saat itu Yeremia sedang hidup di masa ketika bangsa Yehuda mengalami kekeringan. Kekeringan ini bahkan begitu mematikan, menimbulkan banyak wabah penyakit, dan menimbulkan hal yang membuat orang-orang akan merasakan kematian. Dan tentu situasi krisis ini membuat Yeremia mengalami situasi yang begitu sulit. Betapa tidak, sebagai seorang nabi yang menjadi penyambung lidah antara Allah dengan umatnya, tidak mudah bagi Yeremia menggembalakan umat yang sedang menghadapi krisis tersebut. Tidak mudah bagi Yeremia untuk mengajak umat terus percaya pada pertolongan Tuhan. Karena realitasnya justru seolah Tuhan diam dan tidak peduli pada krisis ini. Kalau kita simak di ayat 9, Yeremia sampai berkata, "Mengapakah engkau seperti orang asing di negeri ini? Mengapa engkau seperti orang yang bingung?" Di satu sisi, Yeremia tahu bahwa Tuhan pasti menolong.
Contohnya saja di ayat 22, ayat terakhir yang tadi kita baca dari bacaan pertama. Yeremia tetap berpegang bahwa hanya Tuhanlah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa. Hanya Allah saja yang menjadi pengharapan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yeremia mengalami pergulatan iman. Pemikiran-pemikirannya begitu kontradiktif satu sama lain. Yang satu berpikir percaya bahwa Tuhan pasti menolong, tapi di satu sisi ia tidak dapat menyangkal realitas hidup yang begitu sulit. Namun ternyata di dalam pergulatan iman inilah Yeremia merasakan pertolongan Tuhan. Bukan karena Yeremia kemudian tiba-tiba melihat Tuhan memberikan hujan dan kekeringan selesai, bukan. Tapi kalau kita baca pasal demi pasal Yeremia, penulis kitab ini, Yeremia menuliskan bahwa semua tulisan itu merupakan narasi, dialog dia bersama dengan Allah di dalam pergulatan imannya. Allah hadir sebagai sosok yang mau menjadi sahabat, yang menjadi teman, mengobrol, teman yang mendengarkan segala keluh kesah Yeremia. Tuhan yang hadir sebagai sahabat yang mau bergulat dan bergumul bersama Yeremia. Dan bahkan kalau kita membaca naskah ini dengan lebih lengkap, Allah bahkan memberi ruang untuk Yeremia bergumul, dan bahkan sampai Tuhan merelakan diri, memberi ruang untuk Yeremia menyalahkan dirinya, mempersalahkan diri Tuhan. Tuhan tidak marah. Dan inilah bentuk pertama dari pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan hadir dalam rupa kesediaan dirinya menjadi sahabat untuk bergumul. Sekali lagi ibu bapak dan saudara semua, ketika kita memahami pertolongan Tuhan, dia bukanlah Doraemon, tapi dia adalah sahabat yang setia menemani kita di saat pergumulan. Bahkan saat dirinya digugat oleh Yeremia, Allah bukan pendendam yang langsung tersinggung dan marah. Ia justru menemani Yeremia. Hingga kemudian Yeremia merasakan kelegaan dan kedamaian di tengah pergulatannya. Pertolongan Tuhan nyata saat ia hadir sebagai sahabat untuk bergumul. Ibu bapak dan saudara semua, kisah ini mengundang kita untuk berefleksi. Bagaimana dengan kita? Tidak jarang pergulatan yang Yeremia rasakan, pergulatan yang begitu kontradiktif juga hadir dalam hidup kita. Maka ketika kita mengalami hal itu, kemana kita membawa pergumulan tersebut? Apakah kita memang membawa pergulatan itu untuk bersama dengan Allah? Atau justru di dalam persoalan, di dalam pergumulan, kita menjauhkan diri dari Allah? Ini juga termasuk ketika kita memiliki pergumulan di tengah keluarga. Kadang karena keluarga kita memiliki pergumulan, akhirnya kita malu untuk datang ke gereja. Kita akhirnya menjauhkan diri dari komunitas, dari tubuh Kristus. Karena kita merasa, aduh keluarga saya tidak sempurna. Keluarga saya begitu rapuh. Aduh malu. Dan akhirnya ketika di dalam pergumulan justru kita menjauhkan kita dan bahkan keluarga kita dari Tuhan. Ibu bapak dan saudara semua, perenungan kita bahwa Allah dalam pertolongannya menjadi sahabat untuk bergumul justru menjadi kekuatan bagi kita. Untuk kita tidak takut bergumul. Dan bahkan tidak takut untuk bergumul bersama dengan Allah.
Allah memang hadir untuk kita orang yang berdosa. Allah memang hadir untuk kita yang penuh dengan keterbatasan memahami karya dan pemikirannya. Allah memang hadir untuk menjadi sahabat bagi kita yang memiliki persoalan. Karena itu ketika kita ada dalam persoalan, ada di dalam pergumulan, jangan menjauhkan diri kita dari Allah. Jangan menjauhkan kita dari gereja yang adalah komunitas dari tubuh Kristus itu sendiri. Ketika ada pergumulan suami istri, bawalah itu. Adakan momen percakapan, penggembalaan dengan pendeta. Pakai momen itu, jangan malu, jangan merasa, aduh saya dianggap berdosa lah. Memang tanpa pergumulan pun kita sudah berdosa kok. Ketika ada persoalan adik kakak atau mungkin anak orang tua datang, mungkin ke kakak pembimbing remaja pemuda, kalau untuk teman-teman remaja pemuda. Atau mungkin datang ke pendeta atau penatu, ada mentor, ada pelayanan pasutri datang. Intinya adalah jangan menjauhkan dari Tuhan, karena Allah adalah sahabat yang mau bersama-sama bergumul dengan kita. Di satu sisi ini juga menjadi PR untuk gereja. Apakah kita sebagai gereja juga mencitrakan Kristus yang menjadi sahabat untuk orang-orang yang bergumul? Atau kita malah menjadi gereja yang menghakimi orang-orang yang memiliki persoalan? Sekali lagi, jangan takut untuk bergumul. Dan jadilah gereja yang menjadi sahabat untuk orang-orang yang bergumul. Sebab apa? Pertolongannya nyata. Karena ia adalah sahabat untuk bergumul. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita bersama-sama melihat sosok kedua yang kita dapatkan dalam bacaan kedua kita, yaitu sosok Paulus yang sedang menuliskan suratnya kepada Timotius. Pada saat itu Paulus sedang meneguhkan Timotius yang sedang ragu untuk melanjutkan tugas pelayanannya. Kenapa? Karena banyak orang yang menentang Timotius dan banyak orang yang sinis terhadap Timotius. Di dalam peneguhannya ini, kemudian Paulus bercerita bagaimana dirinya berjuang sebagai seorang yang saat itu ia telah ditahan dan diadili oleh Kekaisaran Romawi. Tapi menariknya kalau kita lihat di ayat 9, bagaimana ia tetap bisa mencapai pertandingan dengan baik. Padahal seperti yang Paulus katakan di ayat 16, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Tetapi di ayat 17 Paulus bersaksi, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Itulah pertolongan Tuhan. Di dalam gelanggang pertandingan yang begitu mengerikan, yang begitu kompetitif. Banyak pertentangan, banyak orang yang bersaing. Banyak yang mungkin menyerang kita. Tuhan adalah sahabat yang mendampingi kita di dalam pertandingan kehidupan. Inilah model kedua dari pertolongan Tuhan. Tuhan adalah sahabat yang mendampingi kita untuk bertanding di dalam gelanggang kehidupan ini. Ibu, bapak, dan saudara, hal ini pun menjadi refleksi untuk kita. Di mana kita juga diperhadapkan dengan pertandingan di dunia. Di zaman sekarang persaingan ada di mana-mana, kompetisi ada di mana-mana. Di dalam pekerjaan kita merasakan bagaimana sikut kanan, sikut kiri, sikut sana dan sikut sini nyata terjadi. Dan bahkan mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin pernah muncul di dalam pikiran kita. Bagaimana saya bisa melewati pertandingan ini? Dan akhirnya mungkin pernah terpikir untuk tergoda melakukan cara-cara duniawi. Karena apa? Karena cara yang Kristus perlihatkan, cara yang telah ditanamkan dalam iman kita begitu tidak populer. Contohnya yang paling gampang, korupsi atau nilep uang gitu ya.
Jujur itu sekarang gak populer bagi orang-orang yang mau berhasil. Bukannya gak ada, tapi gak populer. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, ketika kita menghadapi krisis, karena menghadapi kompetisi tersebut, mari ingat bahwa Tuhan adalah sahabat yang mau mendampingi kita di dalam pertandingan kehidupan. Sama seperti yang Paulus katakan dan Paulus alami. Tuhan, ia merasakan pertolongan Tuhan menjadi sahabat yang mendampingi di dalam pertandingan. Ketika Paulus tetap memelihara iman sampai garis akhir. Maka ketika kita percaya bahwa pertolongan Tuhan nyata, ketika ia hadir mendampingi dalam pertandingan hidup, maka jangan lupa kita juga tetap memelihara iman kita di dalam kompetisi, di dalam persaingan hidup yang ada. Bijak-bijak dan cerdiklah untuk kita terus memelihara iman. Ini juga berlaku di tengah keluarga, ibu bapak dan saudara semua. Keluarga saat ini juga mungkin karena pengaruh media sosial, kita sering melihat, oh keluarga inilah seperti keluarga yang ideal, keluarga yang sempurna. Dan kemudian hal itu membuat kita akhirnya merasa rendah diri ketika keluarga kita tidak seperti keluarga yang ditampilkan oleh media sosial ataupun sinetron ataupun apapun. Itu tidak menjadi persoalan ketika di dalam pertandingan kita tetap bersama dengan sang sahabat. Itulah bagaimana Tuhan menolong. Ia akan menolong kita sampai pada garis finish. Karena itu tekunlah untuk memelihara iman. Karena dialah yang akan berlari bersama kita di dalam pertandingan itu. Mari kita juga bukan berarti ya udah nggak ikut dengan kompetisi dunia. Kita juga harus tetap bertumbuh. Kita juga harus tetap ada. Kita juga harus tetap kuat. Tapi berlarilah, bertandinglah bersama Allah. Karena dia adalah sahabat yang mau mendampingi di dalam setiap pertandingan hidup kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bacaan Injil kita hari ini. Dan khususnya yang menarik untuk direfleksikan adalah sosok pemungut cukai yang berdoa di hadapan Tuhan. Di dalam doanya, ia berdoa dalam kerendahan hati. Kalau kita lihat bersama di pasal 18 ini, itu sampai dikatakan bahwa sebab barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kata merendahkan diri berasal dari kata tapeinos yang berarti berhadapan dengan tanah. Tanah yang menjadi simbol kefanaan, simbol kerapuhan manusia, kita yang dibuat dari debu dan tanah. Menghadap dengan tanah, menghadap dengan kefanaan kita, menghadap keberdosaan kita, itu yang kita lihat. Itu kerendahan hati yang ditunjukkan oleh pemungut cukai yang berdoa. Ini kontras dengan orang Farisi yang justru menunjukkan kesalehannya. Dan apa kata Yesus? Sikap merendahkan diri inilah yang justru dibenarkan oleh Tuhan. Justru sikap merendahkan diri inilah, tapeinos inilah yang dipakai Tuhan untuk memperlihatkan bagaimana pertolongannya nyata. Justru Tuhan melakukan karya untuk menyucikan, membenarkan, menyucikan, menguduskan orang-orang yang merendahkan diri. Di sini kita melihat model pertolongan Allah yang ketiga. Bahwa ternyata Allah adalah sahabat untuk orang yang berdosa. Dia adalah sahabat yang mau menyucikan. Model persahabatannya, model pertolongannya bukan transaksional.
Ayo melakukan dulu kesalahan baru saya tolong. Bukan seperti itu. Tapi ia adalah sahabat orang yang berdosa. Sahabat orang yang merendahkan dirinya. Dan model pertolongan ini membuat kita berefleksi. Janganlah malu bagi kita untuk mengaku dosa kita. Untuk mengaku salah kita. Pertolongannya justru nyata saat kita merendahkan hati, saat kita merendahkan diri. Perenungan ini mengingatkan saya sewaktu bina kader pendeta beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu kami calon-calon pendeta harus naik gunung. Dan dengan postur tubuh saya yang cukup besar, sebenarnya itu adalah hal yang begitu menantang. Tapi saya selalu memiliki rasa di dalam hati, saya pasti mampu, saya pasti mampu. Dan akhirnya ketika ada teman yang menolong, ayo Ki, didorong dari belakang. Saya bilang, enggak, saya bisa. Dan kemudian ketika selesai turun gunung dan berefleksi di dalam kelompok, saya begitu terkejut karena ternyata teman saya yang tadi mau menolong, terus saya bilang, enggak, saya mampu, berkata. Saya sedih. Saya sebenarnya mau menolong kamu, tapi kamu menolak. Karena kamu merasa mampu. Padahal sebenarnya saya memang udah capek, udah ngos-ngosan pada saat itu. Dan saya akhirnya menyadari betapa sombongnya saya. Betapa angkuhnya saya merasa diri bisa. Merasa diri, wah pokoknya mampu. Tapi akhirnya saya melupakan pertolongan yang datang. Saya mengabaikan pertolongan yang datang. Dan cerita ini mengingatkan saya benar. Orang yang meninggikan diri justru membuat pertolongan Tuhan tidak nyata. Harus kita udah aja mengaku kita lemah. Dan akhirnya kita bisa menikmati pertolongannya. Dan inilah yang justru bisa juga menjadi pemulihan di dalam keluarga, ibu bapak, dan saudara semua. Ketika kita sama-sama sebagai anggota keluarga saling mengakui salah kita, mengakui kelemahan kita. Enggak gengsi untuk minta maaf dengan anggota keluarga sendiri. Bukankah di situ kita akan merasakan perdamaian dan pertolongan Tuhan? Tuhan akan menolong keluarga kita. Kita akan merasakannya bukan saat kita meninggikan hati. Tapi ketika kita saling merendahkan hati, saling memaafkan satu sama lain, saling menerima kefanaan satu sama lain tanpa ada gengsi. Tapi kita tapeinos, merendahkan hati. Maka itu ibu bapak dan saudara semua, ketika kita hari ini bersama-sama merenungkan tema keluarga yang percaya pada pertolongan Tuhan, maka milikilah makna yang tepat pada pertolongan Tuhan. Ingatlah model pertolongannya. Tidak serta-merta pertolongan Tuhan itu membebaskan kita dari segala kesulitan dan pergumulan. Sebab pertolongannya nyata ketika dia menjadi sahabat untuk bergumul. Jangan takut untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Jangan malu untuk bergumul bersama dengan Tuhan. Dan pertolongannya pun hadir ketika ia menjadi sahabat yang mendampingi kita di dalam pertandingan dunia ini. Maka tekunlah terus untuk memelihara iman dalam setiap kompetisi yang ada di tengah dunia ini. Dan yang ketiga, pertolongannya nyata ketika dia menjadi sahabat untuk orang-orang yang berdosa. Sahabat yang memulihkan, menyucikan. Karena itu jangan gengsi untuk mengaku dosa dan meminta maaf satu sama lain. Maka ibu bapak dan saudara semua, perenungan ini bukan sekadar membuat kita memiliki paham yang benar, paham yang tepat akan pertolongan Tuhan. Tapi kita juga memiliki sikap yang tepat saat kita mengharapkan dan meminta dan bahkan percaya pada pertolongan Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam badai hidup sekalipun, kita memiliki sikap yang tepat
untuk menantikan pertolongannya. Tuhan menyertai kita semua. Amin.